Shalom, Ibu wanita tangguh Betani Juanda, luar biasa di sore hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, yang penuh sukacita sambil menunggu ibu-ibu yang lain datang ke tempat ini. Terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur di sore hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapakku yang luar biasa. Engkau yang selalu menyertai di sepanjang kehidupan kami. Engkau tahu ya Bapa, segala permasalahan dalam kehidupan kami, segala tantangan dan problema dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bila berserah dan menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah kekuatan kami, Kau adalah harapan kami satu-satunya. Dan Kau melihat Bapa di tempat ini berkumpul wanita-wanita tangguh yang luar biasa, yang siap untuk menghadapi, siap untuk melewati badai depan kami ya Bapa. Karena Engkau selalu ada bersama kami. Walaupun doa-doa yang kami panjatkan belum terjawab, kami tetap setia, kami tetap berharap kepada-Mu. Karena Engkaulah kekuatan sekali lagi dan harapan kami satu-satunya. Mari Bapa, mari Roh Kudus, curahkan urapan-Mu dari surga di sore hari ini, curahkan kekuatan-Mu dari surga di sore hari ini Bapa. Kau penuhi dengan kuasa darah-Mu ruangan ini ya. Sekali lagi ya Bapa, kami sore hari ini kami mulai ibadah sore di hari ini Bapa, izinkan kami untuk memberikan penyembahan dan pujian kami yang terbaiknya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari ibu-ibu yang siap untuk memuji dan menerima jamanan serta kekuatan dari Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ibu-ibu yang terkasih, puji Tuhan, kita ada sampai saat ini, kita bisa kuat sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus. Ada amin saudaraku? Amin. Amin. Dan di dunia ini tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena semuanya itu kita terima dari Tuhan Yesus, kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Untuk itu, mari ibu-ibu untuk memulai ibadah di sore hari ini, kita pujikan lagu ini. Kami
kami ingin memberikan sukacita yang lebih lagi. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Bagi ibu-ibu yang sudah merasakan sukacita di malam sore hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Ibu-ibu yang terkasih, walau banyak masalah dalam kehidupan kita, tapi yakin dan percaya ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada Yesus, semuanya pasti beres, semuanya pasti baik-baik saja. Ada amin? Amin. Amin. Mari kita bersukacita. Ikuti gerakan saya ibu ya, silakan kanan ke kiri ya. Gerakan badannya.
coba kasih salam kiri kanan. Katakan wis beres toh? Wis beres toh? Mari tetap bersuka cita ya, tetap bersosial sore hari ini. Kita berikan yang lagi. Tetap gerakan di kaki saya ya, jangan ditekan. Sakitnya, silakan monggo duduk lagi dulu. Kalau apa ya ibu-ibu olahraga sore hari ya. Semangat semua luar biasa. Selanjutnya kita menerima berkat yaitu kesaksian dari Ibu Dwi. Persilakan. Shalom Ibu, terima kasih buat kesempatan dan saya pengurus Pribagus dan ibu lainnya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan buat keluarga kami, Tuhan dalam permasalahan kami, Tuhan menolong pada tepat waktunya. Begini, yang saya saksikan itu bukan anak saya, tetapi Tuhannya. Begini ceritanya itu. Anak saya waktu di bangku kuliah semester 6 itu kan waktu kuliah semester 6 itu tinggal 3 mata kuliah. Habis itu ada 2 mata kuliah yang semester 8. Kampus itu boleh pokoknya IPK-nya memenuhi. Jadi yang semester 8 itu boleh diambil semester 6.
Jadi anak saya mengambil yang semester 8 dan semester 6 jadi 5 mata kuliah. Setelah itu jalani kuliah sampai ujian sampai lulus. Nah semester 7-nya kan skripsi. Waktu bulan November itu awal itu mau sidang skripsi itu dijegal sama Kemendikbud. Kalau masalah Kemendikbud kan nggak sekarang kan gitu, karena kan pusat ya. Setelah itu, Bu saya kenapa kok sama dosennya itu? Kenapa saya kok nggak bisa sidang? Apa lambat masukkan nilai, kok keluar nilai saya? Yang satu mata kuliah aja Bu. Yang semester 8 kan 2 mata kuliah, tapi yang nggak dimasukkan 1. Jawabannya itu gampang dosennya itu. Maaf Mbak Ana, anak saya kan Ana kalau di kampus. Kalau di sekolahan dari TK sampai SMA itu Ana. Tapi kalau di keluarga sama tetangga itu Asia panggilnya gitu. Jadi maaf Mbak Ana, ini ada peraturan baru. Maksudnya Bu, dari Kemendikbudnya itu semester 8 harus ditempuh semester 8. Ya nggak bisa tuh Bu, saya kan sudah punya nilainya kemarin kan A, kenapa nggak dimasukkan? Nggak bisa, soalnya di lock, dikunci gitu. Sama Kemendikbudnya gitu. Terus ibu tanggung jawabnya gimana? Ya saya cuma minta maaf aja. Bu saya kan dirugikan Bu. 1 tahun lagi Bu saya lulus. Harusnya saya kan November ini lulus, gitu, selesai gitu. Ya gimana lagi, itu memang peraturan. Terus ya anak saya itu menempuh berbagai macam jalur ya di prodinya, terus di sekretariatnya, terus kemahasiswaannya, semua nggak bisa nolong. Akhirnya dia kan pulang ke rumah. Sebetulnya waktu di Malang itu nggak cerita, masalah-masalah itu diselesaikan sendiri. Waktu pulang ke rumah itu pasnya di maghrib, maaf ya, kupuk itu mau marah, bodoh, kenapa sih? Soalnya kaget, kenapa Tasya marah-marah? Cerita yang tadi itu. Terus ruginya Tasya apa? Loh, mama itu ruginya apa? Tasya malah 1 tahun, mah gara-gara 1 mata kuliah, Tasya tidak mau mah. Lalu terus maksudnya gimana? Terus bapaknya tutup. Segala saya mengalir jasa aparat Tuhan diikuti. Ini bukan masalah apa itu Tuhan terus. Oh, semua itu jangan Tuhan terpakai. Ini nyata Pak. Aku tidak salah. Memangnya Tasya gimana? Ya aku berjuang yang sampai banyak apa aku tetap berjuang, aku nggak terima Pak. Aku nggak mau 1 tahun lagi nunggu. Apa ngerti? Apa kalau Tasya mulai 1 tahun bayar lagi Pak? Semester 8 yang Tasya tidak mengikuti kuliah bayar semester 1 lagi untuk semester 1 bayar utangnya semester 8 satu mata kuliah yang nyantol tadi. Padahal kan Tasya sudah lulus. Saya tidak mau Pak. Boleh Bapak itu mengikuti Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik, tapi ini human error Pak. Misalnya itu manusia nih Pak. Gitu, dia itu bukan ada orangnya. Terus dia itu masuk ke kamar itu nangis. Saudara anak saya itu jarang nangis. Ya apa di pasang ya Tasya. Terus sok nopo doa gitu apanya gitu doa ada kali kan doanya Tasya. Bisa om stop bukan hasian doa aja gitu. Terus malam-malam itu doa bertiga. Terus gini aja mah, saya tak pulang ke Malang lagi menghadap keluarga tak semua tak hadapi semua wis apapun yang jadi Bapak Tasya mau berjuang gitu. Setelah di Malang itu waktu November itu belum ada hasil, jadi gelisah di rumah itu 3 minggu itu gelisah. Kasihan saya juga stres karena anak kayak gini gitu. Akhirnya dia pertengahan tanggal 10 Desember dia pulang ngurus lagi, belum ada jawaban sampai tanggal 19. Terus dia itu sudah Bu kalau memang ibu ini hamil ya hamil besar dosennya. Seandainya ibu tak hamil Bu, saya marah loh Bu, saya itu marah sungguhan Bu. Ya Mbak saya tahu, saya juga bisa merasakan. Tapi gimana lagi gitu. Terus habis itu tanggal 19 itu saya mau menghadap Pak Dekan aja. Nah, kebetulan dekannya itu yang ini skripsi waktu itu. Habis itu terus namanya siapa lupa ya Bu. Pak Dekannya itu waktu itu habis bimbing skripsi semua selesai dia ke luar negeri gitu. Pulangnya itu tanggal 17 dan 18 Desember. Jadi padahal itu terakhirnya ujian skripsi untuk semua jurusan tanggal 12 Desember. Lalu telat itu harus 1 tahun ulang semuanya. Nah kebetulan yang bermasalah itu 4 anak, yang 3 itu Muslim, yang Kristen Tasya aja, yang semua cewek. Padahal anaknya juga pintar semua itu. Habis itu terus Tasya nunggu di Malang, nggak pulang-pulang. Bapaknya datang tanggal berapa? Kalau tanggal 20, tanggal 21. Kan tanggal 22 ujian seperti untuk semua jurusan.
Iya, puji Tuhan bapaknya itu tanggal 19. Akhirnya dia maju ke depan. Pak, saya ada masalah. Masalah apa Mbak Ana? Yang cerita tadi ibu masalahnya nyantol itu ceritakan, itu kan Mbak Ana nggak salah. Saya memang nggak salah Pak, tapi kenyataannya seperti ini. Terus ya sayang kalau nggak bisa lulus tahun ini gitu. 7 semester lulus ya, iya. Coba gini aja, besok saya kumpulkan semua, saya sidang, nanti 2-3 hari saya kasih kabar, Pak, ini tanggal 19, 22 terakhir jam skripsi Pak. Itu, ya sudah tak usahakan 2 hari, gitu. Akhirnya bukan di sidang, terus tanggal 21 pagi, anak saya dipanggil, anak kan pernah ikut lomba nasional, iya Pak. Kemudian juara 1, juara 2 itu dikumpulkan semua, nanti kasihkan saya, jangan sampai jam 2, nanti tak urus di Kemendikbudnya, gitu. Akhirnya ditanya itu nggak tahu dengan cara apa, semua disetorkan di email lewat sana di Kemendikbudnya. Sayang ya kalau nggak bisa ikut skripsi, anak pinter gitu. 4 anak yang dikasihkan. Pak, kalau yang 3 nggak bisa ya Pak, soalnya nggak ada prestasi gitu ya, yang 3-nya maksudnya. Kalau yang 1 ini lolos nggak apa-apa. Akhirnya anak saya dipanggil tanggal 21 lagi dipanggil, sudah ya harus beres sebelum jam 1 dimasukkan ke penguji nanti berkasnya, besok biar bisa apa ujian skripsi gitu. Akhirnya puji Tuhan anak saya bisa mengikuti ujian skripsi tanggal 22 Desember gitu ya. Semua itu karena kemurahan Tuhan, meskipun Tuhan menolong agak terlambat ya ngepres waktunya, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Akhirnya anak saya lulus, terus ya puji Tuhan dia dilancarkan semuanya. Kemudian bulan Maret tahun 2023 dikasih pekerjaan sama Tuhan sampai sekarang ke Jakarta gitu. Itulah pertolongan Tuhan sangat sempurna. Makanya kita waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kadang-kadang sempat buat gelisah, nggak sabaran. Ya sempat gelisah memang nggak sabaran memang, tapi ya seperti itu masalahnya. Nggak taunya Tuhan ngasih waktu yang terbaik. Akhirnya anak saya ya dilancarkan sampai sekarang. Jadi karena ibu-ibu kalau memang ada masalah, bersabar, teruslah berdoa, jangan berputus asa. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya sampai jatuh, sampai geletak, yang pasti diangkat. Biarlah kesaksian saya cepat menjadi ibu semua dan bisa memberkati. Terima kasih Bibi, itu kesaksian yang luar biasa, yang bisa memberikan kekuatan dan semangat buat kita semua, wanita ibu tangguh yang luar biasa. Ibu-ibu yang berkasih, memang masalah yang kita hadapi itu macam-macam ya, tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya meskipun tidak melihat, tapi kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin? Sebab itu kita pujikan lagu ini. Terima kasih.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami tahu dan percaya firman-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Firman-Mu luar biasa berkuasa menghidupkan kami Bapa sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Dan itu boleh menguatkan kami. Wanita-wanita tangguh di tempat ini Tuhan. Untuk kami tetap kuat. Kami tetap tangguh di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar ya, Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena saya mau berbicara mengenai puasa, ya. Karena bulan-bulan ini kita juga mengikuti puasa 40 hari, ya. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita belajar mengenai puasa. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, boleh mengambil bagian di dalam puasa, ya. Memang puasa tidak enak, ya. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, tidak enak karena kita menyelipkan daging kita. Kadang-kadang kita kepingin masak yang enak, tahu-tahu kok puasa ya. Biasanya nyemil-nyemil ibu-ibu ini harus terbatas, ya. Dan ibu yang dikasih dalam Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Musa, Elia, Daniel, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah melakukan puasa. Bahkan Tuhan Yesus ya berpuasa 40 hari, ya. Dan mungkin di gereja kita juga mengambil puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 40 hari, ya. Kita mau belajar dulu dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ini sudah sering disampaikan, dan minggu kemarin juga ini kalau tidak salah juga disampaikan Pak Bonso, ya, ayat ini Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di surga, oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
puasa adalah cara, ya, untuk mengalihkan fokus dari diri kita sendiri dan mengembalikannya kepada Tuhan, ya. Jadi pada saat kita berpuasa, ya, kita mengalihkan fokus kita kan, karena tiap hari itu kan kita terus, ya, kita terus. Bagaimana caranya kita menyenangkan, ya, tubuh ini, bagaimana kita, ya, merawat tubuh ini, bersolek untuk tubuh ini. Nah, pada saat kita puasa, itu fokus kita kepada Tuhan, ya. Kadang-kadang kita sudah, karena kita puasa, itu jasmani kita ini merasa lemah, ya, karena kita tidak makan, ya. Dan Yesus juga memberi kita petunjuk yang jelas tentang cara berpuasa, karena puasa dimaksudkan sebagai terobosan spiritual, bukan kesombongan. Jadi kalau kita berpuasa itu bukan kita mau sok-sokan, ya, tetapi itu terobosan spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika kita berpuasa, kita harus mengurapi kepala kita dan membasuh muka kita agar puasa kita tidak terlihat oleh orang lain, tetapi oleh Bapa kita yang tersembunyi. Puasa tidak perlu orang lain tahu, ya. Puasa tidak perlu orang lain tahu. Di dalam ayat 16 dikatakan, jangan muram muka seperti orang munafik, ya, nggak ada sukacita, ya, atau seakan-akan loyo, ya, seakan-akan aduh nggak berdaya karena kita puasa, ya. Karena dikatakan orang-orang seperti itu sudah mendapat upah karena dipuji orang. Oh iya, ya, dia puasa, ya, dia puasa. Dan kita seringkali melihat, ya, ada orang-orang di sebelah kita kadang-kadang puasa. Waktu saya masih kerja, itu kadang-kadang teman-teman puasa itu kadang-kadang tidur-tiduran, ya, kerja tidak maksimal. Kalau kita seperti itu, ya, dikatakan Tuhan, minyakilah kepalamu, jangan, ya, maksudnya minyakilah kepalamu. Kalau kita lihat orang, kalau rambutnya dibasah kan kelihatan segar, ya, segar, tidak kelihatan kumus-kumus, ya. Dan dikatakan cucilah mukamu supaya, maksudnya muka kita kalau kita cuci itu kelihatan fresh, segar, ya, muka yang memancarkan kasih. Nah, kalau kita sudah kumus-kumus, sudah puasa, aduh, apa, kita tidak dapat apa-apa, ya. Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dikatakan supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, biasa saja, ya. Yang melihat Bapamu yang di surga yang tersembunyi, Bapa yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita melakukan puasa itu biasa saja, ya, kita kerja seperti biasa, malah sukacita karena roh kita ini, ya, hidup, ya, roh kita ini sementara, ya, berapi, ya, memang kadang-kadang daging kita ini lemah, ya, karena tidak dikasih makan, apalagi kalau yang suka makan, ya, kadang-kadang merasa lemas. Nah, ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, berpuasa kita harus, apa sih yang kita lakukan pada saat kita puasa? Bukan cuma kalau kita puasa kemudian kita hanya tidak makan, itu cuma diet, ya, kita cuma diet. Tetapi pada saat kita berpuasa, ya, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Di rumah kita masak, membersihkan rumah, segala macam pekerjaan sehari-hari. Kemudian setelah sudah beres semua, kita masuk dalam kamar, kita lakukan pujian penyembahan, memuji menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Kemudian kita baca firman Tuhan. Kadang-kadang pada saat kita puasa, kita baca firman Tuhan itu terus berbicara, ya. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan itu, ya, kita baca tapi kita tidak mengerti. Pada saat kita puasa, kadang-kadang ada satu kalimat yang sangat hidup waktu kita baca, dan itu kadang-kadang kita sampai nangis karena Tuhan berbicara di batin kita, di roh kita, ya. Jadi pada saat kita puasa, ya, jangan cuma
Aku tak nonton ya sinetron, lemas tidur-tiduran, ya nonton TV, tidak seperti itu. Karena kita pada saat kita puasa kita memberi makan roh kita. Kita lebih intens berhubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak ada waktu, mungkin terlalu sibuk, tapi pada saat kita puasa, kita memberikan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Kemudian baca firman Tuhan, ya berdoa. Ya. Pada saat kita puasa, pada saat kita berdoa, ada beban-beban doa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kadang-kadang itu ada seseorang ya yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita, kita tidak tahu. Mungkin ada kenalan kita atau teman kita yang dulu, ya teman sekolah kita yang dulu, dia lagi ada masalah. Itu Roh Kudus kadang-kadang berbicara buat kita, doakan si ini. Pada saat kita mendoakan, terjadi sesuatu di sana, ya. Dan itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Di sini ada beberapa tujuan puasa. Yang pertama, mempersiapkan pelayanan. Ibu-ibu jangan berpikir bahwa kita mempersiapkan pelayanan itu pelayanan di gereja. Ya, kita sebagai wanita tangguh, ya, yang sudah tidak punya pasangan, kita punya pelayanan loh, pelayanan dalam keluarga, pelayanan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu pelayanan kita yang utama. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pelayanan itu dimulai dari dalam keluarga, ya, dari dalam keluarga kita, keluarga kecil, ya. Bagaimana kita menjadi tiang doa, bagaimana kita menjadi berkat untuk keluarga kecil kita. Tidak usah kita berbicara, kan firman Tuhan berkata, ya, kita jadi berkat dari Yerusalem dulu kan, dari Yerusalem, dari keluarga kecil kita. Kalau kita punya anak dua, seperti saya punya anak dua, punya mantu dua, punya cucu dua, saya mulai jadi berkat dulu dari situ. Ya, kita tidak usah mulu-mulu jadi berkat ke bangsa-bangsa, tapi dalam keluarga kita dulu, ya, sehingga mereka boleh melihat kita, ya, kita boleh jadi berkat untuk mereka. Ini sebenarnya banyak yang saya mau bicarakan, tapi waktu berjalan terus. Kemudian pada saat kita berpuasa, kita menyembah Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Kita lebih banyak menyembah. Ya. Kadang-kadang kalau dalam pujian penyembahan, jangan kita mencari pujian yang kita memuji Tuhan untuk diri kita gitu loh. Kasihan, ya, mengasihi diri kita. Kita ambil puji-pujian yang untuk mengasihi diri kita. Kita berserah kepada Tuhan. Ambillah pujian-pujian pengagungan, ya, pujian-pujian penyembahan yang memuliakan Tuhan. Engkau agung, Engkau maha mulia. Jiwaku memuji Engkau, memuji keagunganmu, pribadimu. Itu yang harus kita ucapkan, sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan itu, ya, luar biasa. Dan itu kadang-kadang kalau kita masuk di dalam pujian-pujian seperti itu, berjam-jam tidak terasa. Ya. Itu yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu semua boleh menikmati hal seperti itu. Kita boleh menikmati, ya, perjumpaan kehadiran Bapa, dan kita boleh, saya kadang-kadang dan sering, hampir setiap hari saya nangis, ya, di hadirat Tuhan. Hampir setiap hari, baik pagi, biasanya tengah hari, jam-jam 3 saya duduk di kaki Tuhan. Nanti malam juga kadang-kadang Tuhan bangunkan saya di jam-jam, entah jam 12 atau jam 2. Saya senang menyembah, ya. Dan itu saya boleh menikmati. Kadang-kadang saya boleh merasakan Bapa itu memeluk, ya, Bapa yang memeluk. Dan kadang-kadang saya berkata begini, Bapa peluk aku rindu Engkau. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Kau segalanya bagiku. Dan itu air mata, ya, bercucuran, dan kita merasakan kasih Bapa yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak yang ada dalam dunia. Permata tidak ada artinya buat kita pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya rindu, ya, ibu-ibu mengalami hal seperti itu, ya, wanita-wanita tangguh mengalami seperti itu. Kita mau belajar seperti ada seorang, ya, di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 37, saya tidak akan baca ayatnya, nanti ibu baca di rumah. Ada seorang wanita, ya, sama dengan kita, wanita janda, ya,
Dikatakan di situ, dia berusia 84 tahun, bernama Ana. Dia seorang janda. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci, tetapi menyembah Tuhan siang dan malam, puasa dan berdoa. Ana berbakti kepada Tuhan, dan puasa adalah satu ekspresi cintanya kepada Tuhan. Meskipun Ana menjalani hidup yang sulit, ia tidak melakukan kebaikan Tuhan. Lukas memberitahu kita bahwa Ana adalah seorang nabiya dan baru menikah selama 7 tahun sebelum suaminya meninggal. Pernikahannya hanya 7 tahun. Saya menikah dengan suami 40 tahun. 40 tahun 5 bulan 21 hari. Janda ini menikah 7 tahun dan tidak disebutkan di situ dia punya anak apa tidak. Ya. Sebagai seorang janda dalam masyarakat Yahudi, kemungkinan besar tanpa anak, ia tidak memiliki banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan kemungkinan besar bergantung kepada belas kasihan orang lain untuk bertahan hidup. Alkitab juga menunjukkan bahwa ia berasal dari suku Asher, putri dari Fanuel, suku yang ditawan di Babel dan tidak kembali dalam keadaan utuh. Jadi kecil kemungkinan ia memiliki jaringan keluarga besar yang dapat diandalkan. Namun ia tidak membiarkan pergumulan. Dia tidak dapat membiarkan pergumulan ini menghentikannya untuk hidup dalam iman yang teguh. Seorang wanita yang sering berpuasa. Ibu-ibu wanita tangguh, ayo belajar, yuk puasa, yuk belajar. Kita akan tangguh di dalam Tuhan. Kita tangguh karena Roh Kudus mengajari banyak hal kepada kita. Karena kita tidak punya suami. Tuhan suami kita, dan Dia akan melingkupi kita. Dia akan menjaga kita. Dia pembimbing kita, Dia pemimpin kita. Seperti ibu janda tadi ini. Usianya kita di sini belum ada yang 84 ya. Mungkin saya yang tertua ya. Tahun ini saya 65. Oh, ada 66 ya. Puji Tuhan. 75. Oh, 75. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang 75. Janda ini masih lebih tua, Bu. 84 tahun. Tapi dia kesenangannya doa dan puasa. Dia tidak punya siapa-siapa loh. Kita masih punya anak. Kita masih punya keluarga. Tapi ibu ini sebatang kara. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Saat ini saya tidak tahu keadaan ibu-ibu semua. Tetapi mari kita belajar kepada Ibu Ana ini. Dia tangguh. Mungkin Mbak Silvi pernikahannya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun dengan 2 anak. Paling muda Mbak Silvi. Tapi kuat di dalam Tuhan ya. Ambil doa dan puasa. Di situ kekuatan kita. Saya berdiri di sini, saya boleh kuat karena saya hidup di dalam doa dan puasa. Sejak saya muda, anak-anak saya masih kecil, saya belajar doa dan puasa. Kalau di Manado, karena di sana mayoritas Kristen, jadi di kantor tidak ada mungkin yang puasa. Saya puasa. Kadang kalau saya berdoa, saya masuk di kamar mandi. Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Sepanjang perjalanan hidup saya banyak menangis di kaki Tuhan. Dan saya boleh kuat sampai saat ini. Ibu-ibu yang wanita tangguh yang saya kasihi, dikatakan di sini, sebagian juga menafsirkan bahwa ibu janda yang 84 tahun ini itu tidak mempunyai keluarga besar, karena pada saat itu
dalam masa pembuangan. Jadi keluarga kocar-kacir sudah tidak tahu di mana saudara. Ya. Jadi tidak punya siapa-siapa. Dia hanya punya Tuhan. Dia hanya punya Tuhan. Wanita tangguh yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak mampu. Seperti Mbak Silvi, masih terlalu muda. Ditinggal dua anak yang masih kecil. Ada telat saya berdoa di rumah. Saya ingat Mbak Silvi, saya nangis Tuhan. Anak-anak saya sudah menikah semua. Baru saya ditinggal Tuhan. Tapi perjalanan kita masing-masing tidak ada yang tahu. Yang atur Tuhan. Mungkin saat ini Mbak Silvi menjalani dengan sangat berat. Tapi percaya, kalau tetap di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, satu saat nanti akan melihat Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya Mbak Silvi, kita semua. Kita semua. Mungkin ada saat-saatnya di rumah ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh laki-laki, kita tidak bisa. Kita hanya melihat kita nangis, Tuhan, ini diapaan no? Dan saya mengalami pada saat ada yang bocor, pada saat kita bermasalah, saya hanya nangis, Bapak, aku tidak bisa. Tetapi engkau sanggup, engkau bisa melaksanakan semua. Engkau akan bangkit, memakai orang-orang untuk membantu. Dan Tuhan kirim orang-orang yang baik. Wanita tangguh yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, jawaban doa. Dalam Esra 8 ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Di dalam Matius 17 ayat 21. Akan tetapi jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Menghadapi puasa kegelapan harus doa dan puasa. Dalam kehidupan kita, kekuatan doa dan puasa itu luar biasa, dahsyat. Kita boleh mendengarkan kesaksian banyak orang lewat doa dan puasa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan sehingga menyebabkan pertumbuhan rohani. Puasa memutuskan hubungan kita dengan dunia dan yang menghambat pertumbuhan rohani dan menghubungkan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan roh kita. Puasa membantu kita untuk melihat hidup ini dan berlatih untuk menerima Tuhan dalam kekosongan kita dan menguasai betapa rapuhnya hidup kita sebagai manusia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam puasa kita melihat kekosongan. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidup. Tidak ada Bapak, tidak ada ibu-ibu, tidak ada. Oleh sebab itu, mari berlatih untuk puasa. Bagi sebagian orang berpuasa bukanlah hal yang mudah, karena tidak pernah melatih untuk menyalipkan daging, apalagi yang suka makan. Tetapi puasa itu sangat besar manfaatnya bagi kesehatan, terlebih bagi kehidupan rohani kita. Orang yang sering berpuasa biasanya lebih sehat daripada orang yang tidak pernah puasa. Karena di saat kita puasa ada organ-organ tubuh kita yang berhenti dari mengerjakan pekerjaannya, dan itu mulai ada detox ya di dalam kehidupan, di dalam organ-organ tubuh kita. Makanya hamba-hamba Tuhan yang sering berpuasa, saya yakin dan percaya
ya. Pak Kris da Costa, saya kurang tahu usianya berapa ya, mungkin juga 80-an ya. Sampai sekarang, coba ibu lihat wajahnya ini fresh, ya. Ada kemuliaan Tuhan yang terpancar, ya. Oleh sebab itu belajar puasa ya, ibu-ibu. Puasa adalah cara bagi kita untuk menyalipkan kedagingan kita dan memberikan keleluasaan untuk Allah bekerja dalam hidup kita. Puasa adalah sebuah bentuk penyerahan diri, sebuah ungkapan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ada rasa haus, ada rasa lapar, ada kerinduan yang mendalam ya akan Tuhan pada saat kita puasa. Doa dan puasa menjadi sarana yang penting untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, menggali diri, memohon petunjuk, memohon pengampunan, dan memperkuat iman kita. Puasa tanpa berdoa bukanlah puasa, itu adalah diet atau menahan diri. Satu-satunya alasan untuk berpuasa adalah untuk memberi ruang bagi kita untuk mencari Tuhan dengan urgensi yang lebih besar. Gunakan rasa lapar untuk mengingat kita, agar mengingat diri sendiri bahwa kita lapar akan Tuhan. Manfaat puasa adalah memberi kita lebih banyak waktu untuk berdoa. Dan doa membantu menentukan tempo, membawa kita ke terobosan spiritual, menghancurkan rantai dan memberi kita kejelasan tentang jawaban Tuhan yang kita cari. Luar biasa puasa ya. Puasa intinya adalah untuk terhubung dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam. Puasa adalah tentang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, puasa adalah intinya terhubung dengan Tuhan dan dengan tingkat yang lebih dalam. Di dalam puasa Tuhan membawa kita pada level-level rohani yang lebih tinggi, dalam dimensi roh yang lebih tinggi, sehingga kita boleh mengerti. Kadang-kadang Tuhan berbicara, kadang-kadang ada sesuatu yang akan terjadi, Tuhan berbicara kepada kita. Kadang-kadang lewat mimpi, kadang-kadang Roh Kudus berbicara di roh dan batin kita. Akan ada ya, sesuatu yang terjadi, sehingga kita dikuatkan. Kita akan lebih banyak ya berdiam diri di kaki Tuhan. Doa dan puasa melepaskan kita dari kepuasan dunia agar dapat mendekat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memuaskan kita. Ketika kita berpuasa, maka kita memilih untuk mengarahkan hidup kita dan fokus kepada Allah. Pada saat kita berpuasa, terkadang Tuhan menggerakkan kita dengan mengubah hasrat dan keinginan kita. Doa dan puasa dapat membantu kita mendengar suara Tuhan ya, dengan lebih jelas di hati kita, diberikan kebekakan roh. Roh Kudus mulai berbicara dengan kita dengan kejelasan dan arahan yang lebih jelas. Kalau kita jarang berpuasa, kita tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Yang banyak kita dengarkan suara daging. Karena apa? Yang kita kasih makan selalu daging. Tetapi pada saat kita berpuasa, kalau kita mencintai puasa, daging ini semakin ditekan, roh kita semakin dibangkitkan. Kita akan mempunyai kepekaan roh. Latihlah diri kita untuk berpuasa, dan isilah masa berpuasa kita dengan berdoa, menyembah dan merenungkan firman Tuhan. Dengan berpuasa, tubuh belajar untuk taat pada roh. Tubuh kita belajar taat kepada roh kita pada saat kita puasa. Kita dikendalikan oleh roh, bukan lagi daging kita yang mengendalikan kita. Dengan berdoa, roh belajar untuk mengendalikan tubuh. Sekali lagi saya katakan, dengan berpuasa tubuh belajar taat kepada roh. Dengan berdoa roh belajar untuk mengendalikan tubuh kita.
Ibu biar kasih di dalam Tuhan, biar kita boleh belajar. Ya, mungkin ibu berpikir saya nggak kuat ya. Jalani dulu. Kalau kita sudah berpuasa, aduh kalau puasa itu haus lah, lapar lah, aku nggak bisa. Coba dulu, bertindak dulu, melangkah dulu. Coba, ya. Mungkin habis makan malam, ya. Saya biasanya ada yang mulai dari jam 10. Saya biasanya start setelah habis makan malam, ya, sampai besok. Ya. Kalau dulu waktu saya masih kerja, masih lebih muda ya, itu biasanya dari makan malam nanti besoknya jam 6 sore baru saya buka. Makin kesini makin tua ya, biasa saya buka jam 3 ya. Karena sudah semakin sepuh ya, sekarang biasanya saya buka pada saat saya pulang sekolah, kadang-kadang setengah 2 jam 2 ya. Kita tidak ada aturan nanti kita puasa dari jam berapa, kemudian sahur jam berapa, nanti kita buka jam berapa, tidak ada. Puasa kita itu ini loh, hati ini loh, hati ya, hati semampu kita ya, semampu kita. Tuhan tahu kerinduan kita mau berpuasa, kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau belajar mendekatkan keinginan daging kita. Saya berharap wanita-wanita tangguh di tempat ini mau belajar banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, banyak terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita doa dan puasa. Saya berharap setiap Sabtu di sini itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk doa dan puasa. Seandainya para pelayan di tempat ini dan para jemaat yang rindu untuk doa dan puasa punya kelaparan, kehausan, akan terjadi sesuatu di jiwanya. Akan terjadi kebangunan rohani. Punyailah api doa, api puasa, itu akan bergelora di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kami. Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh mengambil bagian di dalam penyangkalan diri. Dan Roh-Mu akan berkuasa dalam hidup kami, Bapa. Engkau akan membawa kami dalam dimensi-dimensi ilahi, di dalam level rohani yang lebih tinggi, Bapa. Kami dapat mendengarkan suara-Mu secara pribadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa wanita-wanita yang tangguh di tempat ini. Taruh doa, api puasa dalam kehidupan kami semua. Mampukan kami, Roh Kudus. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi Tuhan taruh dalam hati kami kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu, menyangkal tubuh kami, daging kami yang sering menghalangi kami untuk dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembali. Ya, terima kasih Guru firman-Nya menguatkan kita semua. Ya, shalom ibu-ibu semua. Ya, shalom ya. Terima kasih kita sudah bisa beribadah pada sore hari ini ya. Kita wanita-wanita tangguh memang tetap harus tangguh. Ya, salah satunya tadi dengan berpuasa berlatih. Ya, sekali lagi terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu semua, Bu Ellen, Guru, Bu Henry, melalui sharing kesaksiannya, Bu Jelika, ya Pak Kikit, Mas El, terima kasih pelayanan, Tuhan memberkati. Ya, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan untuk ibadah bulan April itu, kalau nggak salah Sabtu kedua itu tanggal 12, betul ya. Nah, nanti saya akan cek lagi, kita akan bertemu lagi tanggal 12. Kemudian hari ini nanti juga tetap ada persembahan, itu nanti Bu Ellen
sebelum doa pujian nanti persembahan Pak tolong Bu Esther ya. Itu kemudian yang bagi menabung itu yang akan nanti silakan nanti bisa ke Bu Eni. Ya, kemudian nanti kita juga akan membahas untuk rencana gathering kita yang lalu rencana tanggal 1 Mei. Ya, nanti bisa minta tolong Bu Lucy ya, mungkin bisa menyampaikan itu hanya kira-kira itu maunya kemana gitu ya Bu Lucy ya. Nanti kita bahas bersama kalau bisa diputuskan hari ini supaya nanti bulan April sudah ada kepastian biayanya berapa, kemana dan seterusnya gitu ya, gitu, karena itu sudah mengaku. Ya nanti Bu Lucy nanti dengan saya juga nanti beberapa bisa membantu yaitu memikirkan supaya bisa terlaksana dengan baik. Ya kemudian nanti kita akan latihan juga pujian dalam tanganmu itu ya, Ibu. Kita akan latihkan pujian, nanti kalau memang siap kita akan segera mempersembahkan, kalau belum siap pun kita akan tunda gitu ya. Kemudian nanti pada waktu kita mungkin istirahat sebentar itu nanti Bu Lucy bisa menyampaikan ini tadi ya gatheringnya gitu ya Bu, nanti saya bantu juga gitu, nanti sambil diputuskan seperti itu. Terima kasih juga Bu Hesti, hari ini ada berkat dari Bu Hesti ya, Tuhan memberkati. Ya itu saja, ada tambahan dari dulu ya. Kalau tidak ada satu pujian Bu Ellen, setelah itu minta tolong Bu Media ya Bu Beni bisa nanti tutup di dalam doa. Puji nama Tuhan, kita tutup ibadah di sore hari ini, kita berikan satu lagu. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah wanita tangguh sore hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh kami terima dan menguatkan setiap wanita-wanita yang ada. Ajarkanlah kami Tuhan, wanita-wanita yang ada di juada ini, wanita tangguh ini,
mampu mempersiapkan kehidupannya hingga boleh melewati setiap apapun yang mereka hadapi dengan belajar berdoa dan puasa. Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami semua untuk dapat melakukan semuanya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan genggam setiap tangan mereka sehingga mereka memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka memperoleh kekuatan baru melalui firman-Mu, melalui ibadah sore hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas pada sore hari ini, baik Ibu Helen yang sudah membawa pujian dan penyembahan, maupun Ibu Ruth yang sudah Engkau pakai untuk kebenaran firman-Mu. Engkau pakai setiap mereka Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati setiap keluarga dan setiap anak cucu mereka Tuhan, Engkau senantiasa sertai dan berkati mereka. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Daniel maupun Mas El yang sudah memimpin kami mengiringi dengan musik yang luar biasa untuk membawa pujian-pujian kami Tuhan. Kami percaya jadi mereka tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan memberkati setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap wanita yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita damai sejahtera senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah kami semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam pimpinan dan pertolongan serta penyertaan Tuhan untuk hari-hari depan kami. Kami mau bawa kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mengakhiri ibadah wanita tangguh ini Tuhan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Oh ibu-ibu, mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Oh sikarala masih, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, dan cinta kasih yang murni dari Tuhan Yesus, serta pimpinan Allah Roh Kudus yang akan memimpin ibu-ibu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.